Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Manusia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah. Juga diberi perangkat lunak yang sangat sempurna. Seperti umpamanya akal pikiran, kemudian rasa, kehendak, dan lain sebagainya. Manusia berbeda dari makhluk-makhluk Allah yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya memiliki akal saja tanpa diberi syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan yang namanya hewan dibekali syahwat hingga hidupnya hanya mengikuti keinginan, kebutuhan badannya seperti makan, minum, atau berhubungan badan dan segala keinginan yang hanya bersifat jasmaniah saja. Sementara yang namanya setan diciptakan oleh Allah hanya dengan bekal berupa nafsu, sehingga sepanjang hidupnya akan selalu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4, yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia akan lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya tersebut. Manusia bisa saja menjadi seperti malaikat, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi juga bisa seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya saja. Ataupun bisa juga seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya semata. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun jawahira fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus solih. Yang artinya ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal merupakan alat untuk memahami agama.
agama merupakan rambu-rambu ataupun aturan yang memberikan arah kepada manusia. Sedangkan sifat malu adalah pengendalinya. Dan yang namanya amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu itu tadi. Akal akan menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang baik atau mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun mana yang tidak patut, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menyebutkan, Jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bibadnil insani yu'rafu bihil haqqu wal batil. Yang artinya permata ruhani ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Itu permata yang pertama. Sedangkan permata yang kedua ialah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia adalah berupa agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang layak atau hal-hal yang pantas. Agama menjadi pedoman bagi manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Maka akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif atau yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan baik lahir maupun batin, serta dapat melahirkan sifat pengendali yang berupa malu, serta membuahkan yang namanya amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan atau setan. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni haya'un nafsiyun dan haya'un imaniyun. Haya'un nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia. Seperti umpamanya rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan kepada yang namanya hewan, hanya diberikan kepada manusia. Sementara yang namanya haya'un imaniyun adalah ketika seseorang mukmin mampu untuk mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, maka wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, al-haya'u
minal iman. Malu itu merupakan bagian daripada iman. Malu umpamanya untuk berbuat maksiat. Malu untuk meninggalkan perintah agama. Atau juga malu untuk tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Kemudian permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah merupakan berupa amal soleh. Yakni perbuatan yang patut dan baik menurut ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah agama. Amal soleh adalah merupakan buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan ini. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Sehingga mereka tidak memiliki yang namanya rasa malu. Maka mereka hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang bisa saja merugikan orang lain. Contoh yang sangat sederhana ialah yang dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa banyak orang yang pandai agama tetapi tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, sehingga ia bukan malah mengamalkan ilmu agama yang dimilikinya tersebut, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukanlah amal soleh, tetapi justru meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Akan orang tersebut melakukan hal-hal yang terlarang atau melakukan hal-hal maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas yang tadi juga mengingatkan kepada kita akan bahayanya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud dina wat tama'u yuzilul haya'a wal ghibatu yuzilul amal salih." Yang artinya ghadab atau marah ya, dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Serakah ataupun tamak dapat menghilangkan sifat malu. Dan menggunjing atau meghibah dapat menghilangkan amal soleh. Semoga permata yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita semua dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang terpilih, selalu bertakwa dan selalu senantiasa mensyukuri segala nikmat dan karunia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin Allahumma amin.